Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab masih bab ke-27 babu rahmatin nas, bukan rohim kan ternyata beda rohim dengan rahmat mah silaturahmi silaturahim silaturahmat mun jadi gitu sebetulnya tanya silaturahmat ya mah nyebab rahmatin nas wal bahaim itu judulnya ya. Di bab ke-27 ini menyayangi mengasihi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, gitulah ini maksudnya ya, dan makhluk hidup lainnya. Di dalam bab ini ada 6 hadisnya, yang baru 1 yang kemarin yang menerangkan Malik bin Al-Huwairis bersama beberapa orang dari daerahnya gitu ya, sekolah pesantren gitunya di Nabi SAW. Nah kalau setelah 20 hari Rasulullah tahu ya, dari itulah dari gesturnya, dari sikapnya Rasulullah tahu mereka ini sudah rindu keluarganya. Nah kalau melihat demikian Rasulullah suka menyuruh silahkan pulang dulu kalian, tapi ajari mereka ilmu, perintahkan mereka sholat. Nah, Malik bin Al-Huwairis mengatakan wakana roqiqon rohima. Rasulullah SAW itu orang yang orang yang lembut gitunya, lembut hatinya, rohiman. Nah, ini yang sangat jelasnya Rasulullah itu seorang pengasihnya. Rasulullah itu orang yang sangat penyayang. Nah dari hadis yang nomor 1 yang itunya yang menjadi dalilnya mengasihi sesama ya, dari apa yang dikatakan oleh Malik bin Al-Huwairis, dia mengatakan wakana rofiqon rohima. Rasulullah SAW itu orang yang hangat, muncul orang bahasa kitanya orang yang hangat, orang yang akrab, orang yang lemah lembut, orang yang penyayang Rasulullah SAW. Ini artinya Rasulullahnya apalagi kan ya, tambahanlah sedikitnya dari hadis yang pertama. Dari hadis yang ini ya, Umar bin Khattab saja orang yang terkenalnya, orang yang terkenal tabiatnya keras itu Umar bin Khattabnya. Ternyata sama Umar bin Khattab juga seorang yang penyayang sebetulnya ya. Dari hadis yang ini nih bahasa Arabnya giroh, gairah, bahasa Indonesianya jadi gairahnya, gairah, giroh bahasa Arabnya. Giroh itu di dalam bahasa kita suka diartikan cemburu. Nah ini agak sulit jadinya. Kecemburuan Allah lebih besar daripada kecemburuan Nabi. Nah, padahal di situ marah dalam arti seperti misalnya kalau ada orang tua, ya kalau ada orang tuanya ini mengasihi menyayangi ini. Kalau ada orang tua misalnya anaknya main hujan-hujanan, kalau si anak berpikirnya kan ya gembira, suka, resep gitu hujanan deh. Kalau orang tua kan yang terpikir oleh orang tua kan beda lagi. Kalau orang tua berpikirnya kalau hujan-hujanan itu nanti sakit. Dan mengetahui anaknya main hujan-hujanan, si orang tua itu marah. Nah, marahnya itu karena angaplahnya karena ilmu
yang ada di dalam pemahaman orang tuanya kalau main hujan-hujanan itu sakit. Begitu mengetahui anaknya main hujan-hujanan dimarahi, marahnya itu disebutnya, ini yang disebut giroh namanya, marah karena ilmu lah gitunya. Nah, ada hadis yang begini, Rasulullah bertanya kepada kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal nih sahabatnya. Pertanyaannya seperti ini kepada Mu'adznya, kita sebut Mu'adznya Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapati istri kamu bersama laki-laki lain? Nah, sahabat ini Mu'adz mengatakan, saya akan bunuh laki-laki itu. Marah artinya kan, ini marahnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kemarahanku lebih besar daripada kemarahan kamu, dengan kasus yang sama artinya. Dengan kasus tersebut, kemarahanku lebih besar dari kamu. Hari Rasulullah kemarahannya lebih besar, emang sahana? Mencik orang sahana, dulur lain, babaturan lain. Tapi kemarahan Rasulullah SAW lebih besar daripada, ini suaminya nih yang ditanya gitu kan. Kemarahan Rasulullah lebih besar dari kemarahanku lebih besar dari kemarahan kamu, dan kemarahan Allah lebih besar daripada kemarahanku. Mengapa gitunya? Marahnya kenapa? Marahnya itu karena itu ada rasa kasih sayang gitu di dalam Rasulullah kepada umatnya. Karena Rasulullah tadi berdasarkan ilmu, kemarahannya itu berdasarkan ilmu. Rasulullah itu kan punya ilmu, Rasulullah tahu kalau berbuat dosa itu akibatnya bagaimana. Nah, itu yang ilmu, Rasulullah yang punya ilmunya. Jadi marahnya itu karena menyayangi. Nah, makanya perbandingannya tadi ya, kalau orang tua itu ketika anaknya katakanlahnya dalam kondisi hujan, anaknya pulang sudah main hujan-hujanan, marah orang tuanya, dimarahi anaknya. Kenapa marah? Karena yang ada dalam pemahaman orang tuanya itu main hujan-hujanan itu bisa menyebabkan sakit. Nah, itu karena menyayangi, karena rasa kasih sayang terhadap anaknya. Mengapa demikian? Nah, Rasulullah SAW itu tadi, kemarahanku lebih besar daripada kemarahan kamu. Bisa jadi anggaplahnya kalau kamu marah sebagai suaminya, kalau Rasulullah itu marah sebagai apa? Rasulullah itu marah karena menyayangi umatnya. Rasulullah punya ilmunya. Ilmu dalam arti sudah melihat sendiri. Khusus Rasulullahnya sudah melihat dengan mata kepala sendiri neraka itu seperti apa. Dan yang membawa ke neraka itu adalah perbuatan dosa. Suaminya marah, Rasul lebih marah, Allah lebih lagi kemarahannya, giroh disebutnya ya. Kemarahan Allah lebih besar lagi. Kenapa? Karena Allah menyayangi hambanya. Kalau Rasulullah menyayangi umatnya, Allah menyayangi hambanya. Karena yang menciptakan semua manusia itu Allah, dan Allah itu mengasihi, menyayangi semua ciptaannya. Nah, adapun kemarahannya gitunya itu bentuk dari rasa kasih sayang. Cek urang Sunda mah kade ulah nyaah dulang, nyilakakeun nu kitu mah nyaah dulang mah. Benar menyayangi. Tapi ka budak teh tara dicarekan kitu kieu teh, atuh nu kitu mah nyaah dulang teh gitu. Ya, kalau menyayangi mah pastinya, tapi nah itulah nyaah dulang teh nyaah nanu bodoh itu teh.
Bahkan Rasulullah keras itunya memarahinya. Kenapa Rasulullah marah? Karena oleh Rasulullah sudah terbayang gitu kan, dengan berbuat dosa itu masuk neraka. Nah, itu yang Rasulullah menyayangi teh. Rasulullah gak akan tidak ridho sebetulnya. Rasulullah itu gak tidak ridho sebetulnya. Ada satu saja dari umatnya yang masuk neraka. Karena Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Nah, ini digambarkan oleh Malik bin Al-Huwairis ya. Rasulullah itu orang yang ada yang rofik. Kalau rofik mah akrab, hangat, dekat gitunya. Rasulullah itu tidak jaim, tidak mengadakan batas sehingga Rasulullah itu tanggung gitunya, canggung mau kepada Nabi, enggak. Atau rokiknya ini bisa ada yang riwayatnya rofik, ada yang rokik. Kalau rofik artinya Rasulullah itu orangnya demikian. Rofik itu nya akrab, hangat, dekat, nya tidak mengadakan batas gitunya. Kalau rokik, nah orang yang Rasulullah itu orang yang sangat gitu lemah lembut. Kemudian rohiman, Rasulullah itu seorang yaitu yang sangatnya penyayang. Nah, sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin istada alaihi al-atash fawajada bi'ron fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa'idhal kalbu yalhathu ya'kulu tharo minal atoshi faqala rajulu laqad balago hazal kalba minal atshi mislul ladzi kana balago bi fanazalal bi'ro famala'a khuffahu summa amsaka bi fihi fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Qalu ya Rasulullah wa innalana fil bahaim ajron faqala fi kulli zati kabidin rutbatin ajrun. Itu hadisnya nih ya, redaksi hadisnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada satu waktu ada seseorang yang berjalan di suatu jalan, kemudian merasa dahaga yang amat sangatlah gitunya, merasa dahaga yang sangat, merasa dahaga. Ya, istada alaihil atos fawajada bi'ron, kemudian dia mendapatkan sebuah di dalam bahasa kita suka diartikan sumur, tapi jangan diartikan sumur yang buatan manusia gitu, ada tembok dari batu bata melingkar lalu ada talinya. Bukan sumur yang demikian, semacam cekungan lah gitunya, atau semacam cekungan atau semacam empang, balong, nah gitulahnya yang disebut sumur itu. Tapi biasanya cekungannya itu agak dalam, seperti dulu yang misalnya yang disebutin sumurnya yang digunakan untuk melemparkan Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya itu kan sampai nggak bisa kembali ke atas. Nah, disebutnya itu dilemparkan ke sebuah sumur. Coba kalau dibayangkannya sumur yang dulu ada di sekitar kita, yang sumur gali buatan manusia yang ada timbanya, mau lila Nabi Yusuf tetep semawat gitu, malah dialungin ke sumur gitu mah. Nah, itu dilemparkan, kita hanya sebuah cekungan. Data sebutan bi'ron, orang ini pun gitu turun ke sana kepayahan, sulit gitu untuk turun gitunya, untuk mendapatkan airnya harus turun, dan naiknya itu susah. Nah, dia mendapatkan sebuah
sumur lah gitu terjemah namanya, atau sebuah cekungan lah gitu yang di dasarnya itu ada airnya. Fanazala fiha, kemudian orang tersebut turun masuk ke dalam cekungan tersebut lalu minum. Summa kharaja, nah setelah selesai minum kemudian dia naik lagi untuk keluar. Faizal kalbu yalhasu yakulu saro minal atoshi, ternyata dia mendapati ada seekor anjing yang sudah sangat lemah. Kegaleongan udah anjing ya mah di Arab sih, mau di Papua mah tenang. Ya mengkos. Itu apalin dong emang mengkosnya. Wa iza kalbun yalhasu, dia mendapati seekor anjing yang sudah sangat lemah kondisinya. Ya'kulu saro, dia itu menjilati tanah yang ya kelihatan lahirnya lembab minal atosi karena merasa kehausan. Faqala ar-rajulu, kemudian orang itu mengatakan, laqad balagu hazal kalba minal atosi. Wah, rupanya gitunya, rupanya anjing ini pun merasakan kehausan yang sangat seperti yang aku rasakan tadi. Ini orang ini mengatakan, wah rupanya anjing ini merasakan kehausan yang sangatnya mislul lazi kana balagoni, seperti yang tadi aku rasakan. Fanazalal bi'ro, lalu orang ini turun lagi, masuk lagi ke cekungan tersebut. Famala akhufahu, kemudian dia mengambil airnya dengan sepatunya. Summa amsaka bifihi, lalu dia gigit sepatunya itu. Jadi kan berarti kan sulit kan untuk kembali ke atas, itu sulit. Anggaplah sampai harus merangkak. Nah terus itu sepatu yang sudah diisi air bagaimana membawanya? Dia gigit sepatu tersebut, kemudian dia keluar gitunya, naik keluar dari cekungan tersebut. Dia turun gitu ke dalam cekungan tersebut, lalu dia penuhi itu atau mengambil airnya sepenuh sepatunya. Dia mengambil air dengan sepatunya, kemudian ia menggigit sepatunya dengan menggigit sepatunya tersebut. Fa syaqal kalba, lalu dia memberi minum anjing tersebut. Fa syakarallahu lahu, ini nih masalahnya di sini nih. Fa syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Ya, Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Fagofarolahu, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah itunya Rasulullah menerangkannya sampai di sana. Dengan ini ditutup dengan yang barusannya, Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Fagofarolahu, kemudian mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa innalana fil bahaim ajron, wahai Rasulullah, apa bagi kami itu dari binatang bisa mendapatkan pahala? Melalui binatang bisa mendapatkan pahala? Kan dengan yang diceritakan oleh Rasulullah tadi kan, apa sih yang kemudian didapat oleh orang ini? Ya, apa yang didapat oleh orang ini ya, setelah dia melakukan itu kan, yang dilakukannya itu kan begitu melihat seekor anjing, wah kasihan ini anjing ini sudah sangat kepayahan lah. Mun urang lah, mun apal mantra nama gitu karena tarangna dah si anjing. Cuci langsung. Tapi itu mah geus unggul bisa gitu. Nah, apakah kita bisa mendapat pahala itu melalui bahaimnya? Bahaim binatang. Jadi pertanyaan para sahabat nih, apa kita dapat pahala, bisa mendapat pahala gitu melalui
binatang, artinya melalui apa yang kita lakukan terhadap binatang. Faqala, nah kemudian Rasulullah menjawab, fi kulli zati kabidin rutbatin ajrun. Dari semua makhluk hidup kita bisa mendapatkan pahala. Dari semuanya, dari semua makhluk hidup kita bisa mendapatkan pahala. Nah, itulahnya hadis lengkapnya sampai ke ini nih, para sahabat menanyakan demikian tadi dan Rasulullah menjawab bisa mendapatkan pahala. Ada hadis yang berseberangan gitunya. Kalau ini kan dapat pahala ya, tadi tah dengan pagoparallahu itulah balasan, berarti itu balasan dari Allah atas amalnya. Allah berterima kasih kepada orang itu dan Allah mengampuni dosanya, ya itulah balasannya gitu. Allah mengampuni dosanya. Itu karena yang ditanyakannya apa kita dapat mendapatkan balasan. Balasannya berupa apa? Kalau di hadis ini balasan dari Allah atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah Allah mengampuni dosa-dosa orang itu. Nah itu balasannya. Ya, ampunan berartinya ampunan untuk dosa teh. Itu salah satu bentuk balasan. Jangan diartikan balasan dengan duit kau pikir teh diberi balasan teh diberi duit kok Allah teh jadi bonghar itu handap teuing atuh nu kitu ke dunia nu gitu mah. Ini balasannya dari Allah itu berupa Allah mengampuni dosanya. Ajron teh gitu tah, apa kita bisa mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang kita amalkan terhadap binatang ya, terhadap binatang di bahaim dan binatang. Nah ada hadis yang berseberangan seperti ini, masuk neraka karena seekor kucing. Oh yuk meureun mungkin ya, yang entah dijadikan dalil. Kalau banyak orang yang mengatakan kucing itu binatang kesayangan Rasulullah, tak asa henteu udah ada hadis yang menerangkan Rasulullah ngugut kucing gitu di mana tuh. Apa Rasulullah itu memelihara kucing di rumahnya? Setiap pagi ngasih makan, dielus-elus. Waktu atulah kekituan ngurus kucing mah sibuk ngurus wahyu gitu teh. Ngurus agama kayak darah kudu ngurus kucing deh. Nah ada hadis yang seperti ini, ada seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing, yaitu dia mengurung seekor kucing lalu tidak diberi makan sampai mati. Nah padahal kan kalau dia tidak mau memberi makan, dia jangan dikurung, biar kucing itu kan mencari makan sendiri. Nah ini kan bertentangan deh. Kalau di sini anjing yang tadinya seekor anjing yang sekarat sudah sempoyongan itu, bahkan sudah menjilati tanah yang lembab, lalu dikasih minum, anjing itu kemudian jadi seger lagi kan. Kalau di hadis yang ini sebaliknya, ya kucing yang sehat yang seger dikurung, tidak dikasih makan, mati, sama ada balasannya. Rasulullah menyebutkan ada seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing. Ya artinya ajrun, ya ajrun itu balasan. Balasannya Allah memberi balasan atas amal seseorang terhadap binatang. Ada dua hadis yang berseberangan tehnya. Kalau ini itu dari apa yang dilakukannya terhadap seekor anjing itu balasan dari Allahnya adalah diampuni dosa. Kalau di hadis yang tadi balasan dari Allahnya itu adalah masuk neraka karena dia menganiaya, mungkinlah gitunya. Jadinya kan menganiaya.
menganiaya seekor kucing dengan cara dikurung, tidak dikasih makan sampai mati. Rasulullah menyebutkan gitu, ada seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing. Dan juga bukan hanya binatang, tumbuhan juga sama. Ya, tumbuhan juga sama. Misalnya begini, apa sih hukumnya kalau bicara hukum teh? Apa sih hukumnya kalau kita ini menanam bunga di pot lalu kita jadikannya sebagai hiasan lah di teras rumah, atau mungkin ada sebidang tanah gitunya yang ya dibuat taman lah gitu di rumah, di rumah kan banyak gitunya kan yang ada kecil lah, lalu ditanami apa gitu biar indah. Kalau dibiarkan mati dosa nggak? Ya, kalau tanaman itu ya dibiarkan sampai mati dosa nggak? Atau mau dicebor mah tong disimpen dipelak dirinya, tah siga ucing mau diparaban lepaskan atuh. Jangan dikurung kemudian tidak dikasih makan mati. Untuk tanaman juga berarti sama. Untuk tanaman juga sama. Kalau tadinya bagaimana sih hukumnya menanam tanaman di pot? Nggak ada hukumnya. Kalau mau mangga gitu sunat acan. Tapi kalau sudah menanam berarti harus tanggung jawab lah, sebut tanggung jawab. Bongan itu bet dirinya. Mun hoream nyebor pindahkan tuh ke mana lah gitulah biar dia tumbuh sendiri. Jadi kembang teh neangan cai sorangan neangan hakaneun sorangan teu bisa karena di dalam pot itu kan terbatas kan medianya. Ya sama itu juga kalau artinya kan menyiram tanaman itu amal kan, menyiram tanaman itu kan amal. Ya, amal teh aktivitas pekerjaan amal itu ada pahalanya nggak? Jadi kudu aya kanya tuh, aduh pohoi kembang can diceboran karunya eta gitu, aduh karunya itu kembang can diceboran. Ya samalah dengan ini pola si ucing poho can diparaban watir. Eta teh artinya ada kan rasa menyayangi sesama. Tapi tidak dianjurkan ngukut ucing dah nabi kan tuh nabi ngukut ucing entah kesimpulan dari mana gitunya dalilnya gitu yang mengatakan kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Banyak loh nya orang yang motivasinya gitu memelihara kucing teh eta karena kucing itu binatang kesayangan nyunah rasana teh ngukut ucing teh. Nggak ada, Rasulullah itu nggak ada hadis yang menerangkan Rasulullah itu memelihara gitunya seekor kucing apalagi banyak. Rumah Rasulullahnya saja cuma sebesar petak, kata rek disimpen di mana ucing teh beri nage. Ya, mau disimpan di mana gitu. Rasulullah itu tidak memelihara kucing. Dan Rasulullah bicara seperti tadi, ya itulah termasuk ini kan. Kalau oleh Imam Bukhari itu diberi judul bab menyayangi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemarinnya saya juga sudah saya sampaikan, ternyata ini juga kan terkait dengan ketakwaan kepada seseorang. Ketakwaan seseorang. Kalau takwa yang dalam arti sempit itu adalah orang yang memelihara dirinya, menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Intinya yang disebut bertakwa itu artinya menjaga diri, memelihara, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang membahayakan dan mencelakakan, baik itu untuk di dunia ataupun untuk di akhirat. Kalau dalam arti yang lebih luas, ya ini berarti dia juga akan menjaga, akan menjauhkan sesama manusia ataupun binatang dari hal-hal yang bisa membinasakan, itu yang mencelakakan, membahayakan.
Nu tadi itu dicebor mah binasa atau kembang teh. Ya, itu kan kalau tanaman di dalam pot itu kalau tidak disiram kan ya binasa disebut nantinya, ya binasa lah. Emang pohon itu gak menderita kalau kurang air? Garing modelnya garing terus nungguan dicabor teh henteu wae. Tapi kapaehna. Ya artinya si tanaman di dalam pot itu mati karena tidak disiram. Kalau gitulah, kalau kita menganggap kalau pohon itu punya perasaan mah dia karasa, tidak disiram gitunya, tidak disiram, tidak dicabur, tapi mereka kan merasakan kehausan yang sangat, mereka kelaparan. Nah, sampai akhirnya mati, sama lah dengan yang tadinya mengurung seekor kucing lalu tidak diberi makan sampai mati, sama kan. Hidupnya berakhir, berarti kan hidupnya berakhir. Nah, kembali lagi ke sini ini ya. Dari hadis yang kedua ini, kalau hadis yang pertama tadinya hadis yang pertama, anggaplah hadis yang pertamanya yang dikisahkan oleh Malik bin Al-Huwairis, Rasulullah itu orang yang hangat, orang yang akrab, yang lemah lembut dan penyayang. Itu kan kaitannya dengan Malik Al-Huwairis dan kawan-kawan gitu kan, yang datang dari jauh lalu menuntut ilmu bersama Nabi. Setelah kalau 20 hari Rasulullah melihat kondisi mereka, ya pulang dulu lah, tengok dulu gitu, lihat dulu keluarga kalian seperti apa. Nah, dari sikap Rasulullah itu juga kesehariannya pasti sangat terlihat nih oleh mereka, keseharian Rasulullah itu seperti apa. Dan Malik bin Al-Huwairis menyimpulkan Rasulullah itu orang yang seperti ini, Rofiqon rohima. Nah, kalau hadis pertama anggaplah ini dengan sesama manusia ya, karena Rasulullah terhadap ini ya santrinya ya, terhadap santrinya kan Rasulullah melakukan demikian. Nah, kalau di hadis ini kan terkait dengan binatang, terkait dengan seekor anjing yang hampir gitulah, yang hampir mati karena dehidrasi. ya gogok dehidrasi ya. Anjingnya kan sudah sangat lemah tadinya, sampai terbayangnya sampai sudah tidak berdaya, lalu menjilati tanah yang basah karena kehausan, sehingga orang tadi kan mengatakan demikian. Wah, rupanya anjing ini itu kan merasa kehausan yang sangat seperti yang aku rasakan tadi. Nah, lalu kemudian orang ini ya melakukan demikiannya dan diberikanlah kepada anjing tersebut. Nah, ini nih ya, balasannya nih. Fasyakarallahu, Allah berterima kasih kepada orang itu karena telah anggapnya menyelamatkan nyawa salah satu hambanya. Ya, karena orang ini telah menyelamatkan nyawa salah satu. Adakah kan anjing teh hamba Allah? Yang menciptakan anjing siapa? Ya, yang menciptakan anjing tersebut kan Allah. Semuanya kan tidak ada yang tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Nah, bahkan pernah nggaknya saya contohkan yang ini? Nanti juga ada nih hadisnya di bawahnya, ternyata nih di nomor 5. Kalau dulu sih di sini juga di Bandung gitunya, masih banyak yang melakukan demikian, yang menjemur padi gitulahnya di halaman rumah. Dulu banyak yang melakukan demikian. Ya, kalau sekarang sudah habislah jadi rumah semuanya. Pekarangan yang luas itu sudah jarang ya. Rumah yang memiliki pekarangan yang luas bisa digunakan untuk menjemur padi sekarang itu sudah nggak ada mungkin. Nah, kalau sedang menjemur padi,
Lalu ada ayam yang makan padi yang sedang dijemur. Padahal ayamnya juga bukan punya orang lain. Ayamnya itu ya punya dia sendiri gitu ya. Dia marah gitu kan karena padi yang sedang dijemurnya ini dimakan ayam. Asalnya dihalau, diusir, digebah gitu. Yang ini teh ayam mau digebah mah, tapi kemudian balik lagi, makan lagi. Orang ini melihat kedua kalinya ayamnya demikian, mulai dilempar gitulah. Mengusirnya asalnya kan hanya dihalau, mulai dilempar, pergi, datang lagi, ketiga kalinya digabrug teh ayam teh, potongkeun teh jangjangna. Kezoliman bukan? Ya misalnya sampai si sayapnya itu dipatahkan atau ditalapung lagi ngacelangna nepi ka mana weh. Nepi ka hayam teh ingkud-ingkudan gitu teh. Lantaran itu kakinya bengkak ditendang oleh orang. Nah, apa perlakuannya harus sampai demikian gitu kepada seekor ayam? Apa perlakuannya orangnya manusia nih terhadap seekor ayam harus sampai seperti itu? Oh mau hayam manehna mah atuh kandangan ari ulahnya nyatuan jadi hayam mah kitu nalurina. Begitu melihat padi yang sedang ditanam, yang sedang dijemur, langsung wah ini pesta ini makan besar. Ini semua diingkekeun ku hayam mah. Nah, ini pemiliknya yang marah karena padi yang sedang dijemurnya dimakan, lalu memperlakukan ayamnya demikian. Lebih artinya kan berlebihan gitulahnya. Perlakuan yang diterima oleh si ayam itu berlebihan dengan dalam tanda kutip kesalahannya. Dah ayam tidak merasa salah barina ge. Apa ayam merasa salah makan padi yang sedang dijemur? Kan enggaknya. Menurut manusia iya pelanggaran berat ya, hamok di talapung. Nah andai ini berlebihan gitu, artinya kan dia berlebihan memperlakukan ayamnya. Andai ayam itu berdoa mendoakan yang buruk pasti dikabulkan. Ini terkait dengannya kezoliman, disebutnya dakwatul mazlum. Ini Rasulullah mewanti-wanti, hati-hati kamu dengan doa yang terzolimi. Tapi ayeuna mah asa gampang, saya ini dizolimi, aduh, pret curang teh. Saya ini dizolimi, ngeuh, teu kaope setik saeutik. Saya dizolimi. Hati-hatilah terhadap doa yang teraniaya, karena doa orang teraniaya Allah tidak akan melihat lagi agamanya. Orang kafir teraniaya berdoa pasti dikabulkan. Hayam ginu mun ngadoa tah pasti dikabulkan. Hayam teh langsung we ya Allah. Dudungan saya pika sabaleun. Andai gitunya ayam itu berdoa gitu, mendoakan kecelakaan misalnya kepada ini pemiliknya, dikabulkan. Nah gitunya dakwatul mazlum, doa yang teraniaya itu hubungannya langsung antara hamba dengan Tuhannya. Dia teraniaya lalu mengadu kepada Tuhannya, oleh Allah pasti dikabulkan. Dakwatul mazlum bisa hayam nu bikin ngadoa. Bener ya jelema tita jong labuh bun junur. Tita jong gubrak bun junur tah gitu balasanana. Kenapa enggak? Ya karena ini teraniaya nih. Hayam teh coba beri ngusapan sukuna aing nu nyeri kieu di talapung cenah ari aing salah naon cenanya da aya ari hayam mah ngarasana teh disadiaan pek bisi rek dahar tuh loba pare mah kitu cek hayam wah ieu pare cenah
maka di sagiribig ya kan banyak dah hayam teh atuh nepi ka bari gogoleran nyatuna ge atuh bakat ku bunga gitu ya disadiaan pare loba nepi bari gogoleran hayam teh atuh ngalieu ka dieu pare pacokan ngalieu ka dieu pacokan beri jungkir pacokan bakat ku naon toh gitu disadiakeun mun cek hayam mau bagur-bagur tuh ieu nyadiakeun hakaneun sakieu siapa langsung padahal mau keur dipoe gitu kan kepanggih keur kikituan keur gogoleran tadina tadina paret kalapung udah hayam teh ngerasa salah gitu teh. Kalau berlebihan tak kena oleh ini, apa kita bisa dapat balasannya? Balasannya kalau yang mengurung kucing kan nerakanya, artinya keburukan kan balasannya. Apa kita bisa dapat balasan karena amal kita terkait dengan binatang? Ya, apa kita bisa? Ini bukan pertanyaannya demikian. Ya Rasulullah, wa innalana fil bahaim ajron. Nah, apa kita bisa dapat balasan itu dari apa yang kita lakukan terhadap binatang? Malah Rasulullah menyebutnya fikuli zati kabidin terkait dengan semua makhluk hidup. Tumbuhan kan makhluk hidup juga. Ya kan tumbuhan makhluk hidup, ya gitu hidup dengan kamari hidup mereka itu mengikuti ketetapan dan aturan yang Allah sudah tetapkan bagi mereka, ya itulah hidupnya tumbuhan. Ya gitulah hidupnya hayam tekap ningali pare jual pesta pora hayam aja jual langsung gitu. Oh dino pare keur di eta teh gaya katak teh bari pecok kulitika dia pacokan bakatku bunga tuh aduh ieu maraban bola teuing ini padahal cek nu boga nama sia kurang ajar pare keur dipoe di hakanan hobok di Lampung tadi nya fi kulli zati kabidin rotbatin ajrun. Apa kita bisa dapat ganjarannya? Belum tentu hal yang baik berarti ganjaran atau balasannya. Artinya kalau memperlakukan atau perlakuan yang buruk terhadap sesama makhluk hidup, ya buruk juga balasan yang dari Allah. Tadi contohnya itu hadisnya yang menerangkan ada seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing. Itu kan balasan dari Allah, dia masuk neraka karena dia menganiaya dengan cara mengurung seekor kucing tanpa diberi makan. Artinya si kucing itu kan sampai matinya itu lama kan merasakan laparnya, merasakan lemas gitunya, merasakan lemasnya, merasakan sakit kepala, masuk angin. Emang kucing teraya di berhakan udah kucing masuk angin seru kucing sama lah mereka makhluk hidup. Ya, artinya kan teraniayanya merasakan banyak lah gitunya, banyak penderitaan sampai akhirnya mati. Balasan dari Allah apa? Kan sampai dia masuk neraka karena memperlakukan seekor kucing demikian. Dan di hadis ini Rasulullah menyebutnya untuk seluruh makhluk hidup. Nah, ada makhluk hidup lain kan selain binatang adalah tumbuhan. Nah, kalau untuk tumbuhan ya ongkoh orang numelak dinapot itu terus ya diantep paeh sama ada dosanya juga berarti. Dan sama juga berarti dapat pahala kalau memberi air kepada tumbuhan, karena itulah yang diperlukan oleh oleh tumbuhan, yaitu airnya berkembang teh aya ganjaran anak atau eta teh gitulahnya menyiram tanaman, memberi air gitu untuk tanaman. Ya kalau yang luas mah ladang kebun gitu disebutnya mengairi tanaman.
itu ada pahalanya, dan kalau dibiarkan mati ya itu ada dosanya. Yang berdasarkannya hadis Rasulullah di sini, fi kulli zati kabidin rotbatin, terkait dengan semua yang ya makhluk hidup ada pahalanya. Ya makhluk hidup tapi sesama manusia, kemudian binatang, tumbuhan, jin, aduh ada rek sodakoh ka jin, saya mere naon jeung teu apa di kamana di mana aya teh jin teh aya nanti. Pokoknya geus sadiakeun we. Makanan itu ada hadisnya, makanan jin itu adalah kotoran unta dan tulang. Nah, ini malah tong mikir-mikir kadinya getang sodakoh gitu ka jin. Sodakoh wae gitu ka jin, dia mun geus dahar teh tong diakon kabeh atuh jeung tulangna. Atuh da tulang lunak, ieu mah urang ge beuki. Geus sikat ke urang lah nepi ka gayam kabeh da tulang lunak. Ieu mah teh mun kitu tulang sapi teu as. Tapi ada ini mungkinnya kalau menurut rasa aninya, kalau menurut rasa atau akal, di sini agak naonnya bertentangan lah, itu hanya sebutlah bertentangan, meskipun nantinya mau ikut rasa atau mau ikut hadis. Di antaranya hadis yang ini, apabila ada seekor lalatnya masuk ke dalam air minum kamu, celupkan lalat itu kemudian buang, karena di salah satu sayapnya penyakit, di sayap lainnya penawarnya. Celupkan gitunya, dilalapkan. Di satu sayapnya penyakit, jadi bukan di kakinya lalat ada penyakit tuh. Nya dihinggapi lalat. Tapi ulah keun we ayeuna mah geus lah da mun kana kalau lalat itu masuk ke air pasti dia miring ke kiri. Coba aja perhatikannya, pasti lalat itu miring ke kiri. Dia menyebarkan penyakitnya. Penyakitnya itu ada di sayap kirinya berarti. Ya, kalau lalat masuk air di gelas lah gitunya, dia akan miring gitu ke kiri. Emang biskota miring ke kiri? Jika biskota wae miring ke kiri. Dia akan miring ke kiri, itu menyebarkan penyakit. Ya, penyakitnya itu menyebarlah gitunya di air tersebut. Jadi airnya itu ada penyakit itu yang disebarkan oleh lalat, di mana pada seekor lalat itu penyakitnya itu ada di sayap kirinya. Makanya kita celupkan, Rasulullah memerintahkan celupkan, karena penawar untuk penyakit yang disebarkan lalat itu ada di sayap kanannya. Kalau mau diminum lagi gitunya, celupkan lalatnya, buang airnya. Ya percuma itu dilalapkeun horek naon. Buang airnya, terus lalatnya makan. Buang airnya, makan lalatnya. Wah, coba tambah. Tambah teu kudu make hadis pan eta mah beuki urang. Hari kitu mah teu make hadis anu beuki mah. Ya Rasulullah gitunya memerintahkan celupkan, buang lalatnya, silakan minum lagi. Artinya air ini sudah kembali bersih. Ya, penyakit yang disebarkan oleh sayap kirinya itu sudah ditangkal gitunya, ditangkal, dibersihkan sayap kanannya. Kedua ini satu lagi. Ini maksudnya contoh tersebut itu sering bertentangannya antara rasa dan keimanan terhadap sabda Nabi. Kita sering berkesimpulan, nih geuleuh atunya, geus kitu mau ngamalkeun hadis tah pasti. Ya kalau sudah mengatakan demikian berarti kan mau ngamalkeun hadis kan, apalagi berpikir dah cai maloba keneh. Usah picun caina
buat lagi air yang baru. Iraha ngamalkeun hadis. Kan bertentangannya dengan rasa itu, rasa yang muncul gitu, kan jijik gitu kan. Untuk melakukan katakan kalau mengamalkan, celupkan lalatnya, buang, yakin air ini aman karena percaya kepada Nabi, itu amal soleh, dapat pahala. Begitu mah guluh piceun enggak dapat pahala apa-apa ya, karena yang diikutinya kan bukan yang dari Nabi, yang diikutinya itu yang dari dirinya, nggak ada pahalanya kalau begitu. Ada satu lagi nih hadis yang ini yang tadinya saya sebut seperti bertentangan gitunya dengan rasa. Ada lagi satu hadis yang apabila ada makanan jatuh, ambil, makan lagi. Kamu jangan ngasih makan setan. Di orang kan dibatas. Kalau sudah 5 menit, kalau belum 5 menit baru harus tinggi mana gimik teman. Gitu mah. Ada hadisnya yang memerintahkan demikian. Kalau ada makanan jatuh, ambil, makan lagi. Jangan memberi makan setan, itu di dalam hadisnya. Jangan memberi makan setan. Jadi tong di paraban setan teh atuh meureun beuki bedas tanagana, beuki lintuh, beuki kuat ngagoda. Tuh urang beuki ripuh atuh. Itu juga bertentangannya, tapi kan itu makanan yang masih bisa diambil. Ai kitu mah channel nu bahena kumaha nyokotanan. Channel nu bahena teh alah kumaha nyokotanan itu. Nu harejona bisa saja diambil cairna ku sedotan gitu. Karena tanah lu rasup jeung cacing. Artinya yang mungkin untuk diambil dan dimakan lagi. Itu Rasulullah memerintahkan demikian. Seringkali gitu kan kita ini kalau ada makanan yang kotor itu langsung kita menyimpulkan kotor. Ya kotor aja sudah begitu jatuh ya sudahlah kotor dan sudah tidak layak untuk dimakan. Nah, padahalnya ya seperti itu hadisnya. Rasulullah menyebutkannya demikian, itu jangan memberi makan setan. Ya selama memungkinkan, berartinya selama memungkinkan kalau yang jatuh itu untuk diambil dan dimakan lagi. Adapun ini ada bagian yang kotornya misalnya kena debu, kena tanahnya, bersihan, buang bagian yang itunya. Ya, selebihnya makan lagi. Jangan memberi makan setan. Oh, di kita kan dididiknya anak-anak kan demikian. Kalau ada makanan yang jatuh, anak-anak kan biasanya mau mengambil lagi, dilarang oleh orang tuanya. Udah beli lagi lah mending. Oh gaya beli deui. Ayo have beda pisan. Beli ulah. Padahal coba kalau mengamalkan hadis, ya, jangan memberi makan setan. Tapi kan ya tadinya untuk makanan yang masih mungkin untuk diambil dan dimakan. Eta bisi meuli cendol diplastikan, tiba buat bitu. Karena taneuh, kumaha geus moal kapuluk teh mah. Cokotan hejona wungkul. Cendol teh. Eta pan ai cairna kumaha tuh. Oke ku sedotan kadinya. Ku sedotan gitu cairna teh. Kesedot jeung cacingna. Nah kembali lagi ke sini, itu hadis yang kedua lah, sudah sangat jelas, ya. Sangat jelas dari sabda Rasulullah SAW yang awal sebelum ditanya, ya, kan kemudian sahabat bertanya. Nah Rasulullah itu mengisahkan di ujungnya, ya, Allah berterima kasih, fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada orang itu. Itu masalahnya karena dia telah menyelamatkan hidup salah satu hambanya. Ngan ari cek urang Sunda mah istilah nulungan anjing ke dompet disebut
Nulungan aja. Tapi eta mah istilah bukan bener-bener menolong seekor anjing, bukan. Babasan disebut nanti. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu peribahasa air susu dibalas air tuba. Geus ditulungan teh ngadeun ngababuk ka urang teh. Kalau nulungan anjing kedempet mah gitu kan gitunya, ada anjing tertimpa sebatang pohon misalnya. Ya kita merasa kasihan, lalu kita tolong dilepaskan. Ayo lepas jual ngegabruk ngegel. Ting si anjing itu kumaha pikiran itu tadi. Kumaha pikiran teh. Mungkin dia merasa ieu sia nu ngagencetna lain cek urang teh. Tapi kan diskusi hese jeung anjing masih. Arek ngobrol gitu, diskusi nerangkeun mana itu ditulungan tadi maka dempet. Ini geus keburu ngegel ti heula ada anjing. Istilah ada kende eta mah babasan, bukan benar-benar ternyata adalahnya. Ada beberapa video gitu yang ternyata binatang juga tahu terima kasih. Ternyata binatang itu tahu gitunya berterima kasih. Banyaklahnya binatang yang kasusnya seperti ini ya, saya lihat tayangan-tayangan di YouTube juga ada yang demikian. Binatang-binatang yang diselamatkan hidupnya gitu oleh manusia, ternyata ya seolah-olah berterima kasih lah gitunya. Perlakuan si binatang itu terhadap orang yang menyelamatkannya terlihatlah muncul orang wah seperti muncul orang sekinu nyah teh tak kajelema eta. Hanya saya lihat aja tayangan itu beberapa itu binatang-binatang yang diselamatkan hidupnya oleh manusia. Ya anggaplah seperti di sini kan dia kan diselamatkan hidupnya. Ternyata pada diri binatang itu adalah itu naluri itu dia berterima kasih kecuali anjing. Anjing kan ditulungan dan gak gabruk. Nopi kan jadi babasan. Nah nulungan si eta mah seru aja nulungan anjing kedempet. Itulah sebabasan bahasa Sunda mah. Itu air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah menolong, kita sudah berbaik hati kepada orang itu, balasannya malah binatang juga tahu terima kasih kecuali anjing, tapi anjingnya khusus kedempet ya. Kecuali anjing kedempet. Saya tahu tidak tahu berterima kasih mata si anjing teh. Si anjing tidak tahu berterima kasih pisan ditulungan teh dan gabruk ngegel. Ditulungan dan ngegel. Begitu lepas teh lain aku dulu lama tuh kan hun gitu kan ngalepas ke makan dan ngegel. Nabi jadi babasannya gitu jadi nulungan anjing kedempet. Menolong kita berbuat baik, berbaik hati, tapi balasannya malah perlakuan yang buruk lah itunya dari orang tersebut. Persis anjing kedempet. Jalan itu persis anjing kedempet. Kelakuanana gitu. Nah satu lagi lah hadisnya nih ya. Satu lagi hadis nomor 3 nih, hadis yang ke-3. Nah, tapi ini juga terkait karena ini kasusnya di dalam sholat, nah, sehingga memunculkan perbincangan, perdebatan, perbedaan pendapat, itunya sesuatu terkait atau sesuatu di dalam sholat. Nah, kita baca dulu hadisnya nih. Kalau hadis yang keduanya sudah cukup jelas lahnya dengan apalagi tadi saya sampaikan juga bahwa ada hadis yang menerangkan seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing. Kalau ini kan Allah berterima kasih dan diampuni dosanya karena seekor anjingnya. Kalau yang ini artinya kan kesimpulannya bahwa bagaimana perlakuan kita terhadap binatang itu juga ada ganjarannya. Artinya kalau yang baik ya diberi pahala oleh Allah. Kalau memperlakukan binatang dengan buruk itu juga ada dosanya. Termasuk juga
kalau di hadisnya tadi Rasulullah kulli kabidin rot batin itu semua makhluk hidup. Nah, ternyata kan makhluk hidup itu bukan hanya manusia dan binatang, tumbuhan juga makhluk hidup. Nyeborna hoream geus buahan pangheulana buahnya aja lah mah. Aing nyeborna ngurusna membung tapi ngurus geuning buahan geus pangheulana aja lah mah. Kalau pohon itu bisa ngomong, si eta nyebor tara daek cemeureunnan. Mun boga suku ditejeh ku aing cek tatangkalan teh cek tatangkalan mun boga suku dijejak ku aing sirahna teh jelema aing ngurusna nyeborna embung teh buahan boro-boro pangheulana ulah batur keun hari tanggal alpuket mah sabar pisan sebenarnya mah cicing tanggal alpuket mah unggal-unggal nyokot pangheulana si eta deui cenah lah moal salah geus moal salah geus eta deui pangheulana teh nu hare-hare teh gitu nu bong nyebor mau ngurus ya kan hanya kan tanggal alpuket itu boga suku mun aya tah cenah dijajak teh. Nah yang ketiga hadisnya yang ketiga juga dari Abu Hurairah ya an Abi Hurairah taqala dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya dia berkata qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatin Rasulullah SAW salat wakumna ma'ahu dan kami bermakmum. Selalu demikian pastinya kondisinya kalau Rasulullah SAW sholat kami juga sholat berjamaah berarti Rasulullah imam kemudian para sahabat makmum ya. Rasulullah SAW sholat dan kami pun gitu, atau kami sholat berjamaah lah gitunya bersama Rasulullah SAW. Faqala a'rabiyun wa huwa fis sholat. Jelas nih di dalam sholat kejadiannya. Faqala a'rabiyun itu saat itu ada seorang Arab Badui yang ikut berjamaah. Wahua dia berkata si orang Arab Baduinya faqala a'rabiyun. Nah ada seorang Arab Badui Arab kampung. Wahua fis sholati. Dia ada di dalam sholat gitunya mengatakan apa gitunya dia mengatakannya itu ketika dia sedang sholat ternyata bukan mengatakan sesuatu bicara bukan berbicara tapi berdoa ternyata nih si orang Arab kampung tadi ya, di dalam sholatnya itu dia berdoa. Nah doanya itu Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammad saja, yang lain jangan diberi. Doa begitu doa ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammadnya dan Rasulullah. Limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan ada satupun itunya selain kami engkau rahmati. Dan janganlah engkau rahmati selain dari kami. Falamma sallama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabiyyi. Setelah salam berarti setelah sholatnya selesai kemudian Rasulullah bersabda kepada tadinya seorang Arab yang di dalam sholatnya dia berdoa demikian, laqad hajjarta wasi'an, kamu ini sudah menyempitkan apa yang sebetulnya sangat luas. Rahmat Allah katanya. Ini kan rahmat Allah yang ya Allah limpahkanlah berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad saja, yang lain jangan ada yang diberi seorang pun. Nah Rasulullah mendengar orang itu berdoa demikian gitu di dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah menegurnya, kamu ini sudah menyempitkan apa yang sebetulnya sangat luas. Sangat luas teh ada hadis yang inna rahmata rabbi wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmat Tuhanku itu wasi'at kulla syai'in teh melingkupi mencakupi segala
sesuatunya, seluruh makhluknya gitunya. Artinya sangat luas. Ini malah dipersempit kumaha anjing meureunna. Tong beres si anjing mah tah si hayam mah atuh komo eta meureunna. Sahabat yang lain saja, ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu hanya kepadaku dan Rasulullah. Jangan ada satu orang pun yang lain Engkau beri. Padahal rahmat Allah itu sangat luasnya. Tadi wasiat kulla syai'in itu melingkupi, mencakup segala sesuatu. Dipersempit hanya untuk 2 orang. Itulah orang ini kan dipersempit itu hanya untuk 2 orang. Rasulullah kemudian menegur, kamu telah menyempitkan apa yang sebetulnya sangat luas. Itu rahmat Allahnya. Nah, di ujung hadis ini Abu Hurairah mengatakan yuridu rahmatallah, yang dia inginkan itu adalah rahmat Allah. Ya, rahmat. Nah, kalau Allahnya sendiri berartinya Allahnya sendiri sudah jelas. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Rasulullah SAW sebagai utusannya disebutnya nitis, bahasa kitanya kan. Ya nitis lah gitu tah. Rahman Rahimnya Allah itu menitis kepada Rasulullah SAW sebagai utusannya, sehingga Rasulullah SAW itu tadi orang yang sangat penyayang. Allah menyayangi hambanya, Allah menyayangi hambanya gitunya. Aduh, yang kemarin berarti ini hadisnya yang seperti ini tentang agama Islam. Agama Islam ini adalah as-siratal mustaqim. Yang disebut as-siratal mustaqim gitu, ini agama Islam nih, jalan yang lurus. Nah, Rasulullah menyabdakan setiap yang dilahirkan itu oleh Allah ditempatkan di situ, di jalan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu dilahirkan di situ gitunya. Ini analoginya, ditempatkan oleh Allah di jalan yang lurus, halus, mulus. Kalau siapapun yang tetap berjalan di situ pasti selamat dan bahagia. Nah, untuk menjaga manusia supaya tetap berada di sana, maka di sisi kiri kanan jalan tersebut Allah bentengi. Allah membuat benteng gitulahnya di kiri kanan jalan tersebut. Allah membuat benteng. Itu yang tidak boleh dilewati. Dan bentengnya ini adalah apa yang Allah haramkan gitu. Makanya jangan bersentuhan gitulah. Itu Allah menjaga. Nah, mengapa sesuatu yang Allah larangnya, Allah larang dengan keras itu disebut haram? Ya, sesuatu yang Allah larang dengan kerasnya kan disebutnya kan di dalam ini kan sesuatu yang haramnya, artinya dilarang keras oleh Allah. Bandingkan dengan masjid yang ada di Makkah kan namanya Masjidil Haram nih. Jadi apa sih arti haram? Haram itu artinya mulia, justru haram itu artinya mulia. Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Nah, kenapa yang dilarang oleh Allah itu menggunakan istilah itu haram? Maksudnya yaitu untuk menjaga kemuliaan manusia. Ya, yang Allah haramkan ininya, apa yang Allah haramkan ini untuk menjaga kemuliaan manusia. Kalau manusia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, artinya dia sedang menjatuhkan kemuliaan dirinya. Ya, kenapa gitunya? Apa yang Allah larang dengan kerasnya, yang Allah larang dengan keras itu artinya kalau melakukannya azab gitu balasannya. Sesuatu yang Allah larang dengan keras itu dinamai haram.
Padahal arti haram itu sebetulnya yang mulia. Haram jadah berarti jadah teh ini perempuan yang sudah tua, jadi haram jadah teh orang tua yang mulia. Di urang mah mun aya ini disebut haram jadah, abong teh ngambek padahal urang mah itu yang mulia. Cek urang teh yang mulia gitu. Jadah teh nya nih perempuan yang mulia. ini protes benak aki naon sudah haram jadol lah terus eta mah hari aki mah haram jadol. Nah itunya yang Allah haramkan yang Allah larang dengan keras itu dinamai haram, padahal arti haram itu sebetulnya mulia, seperti Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Masjidil Haram nya dimuliakan oleh Allah, itu Masjidil Haram sebagai masjid pertama yang ada di bumi. Kemudian diantara yang menunjukkan kemuliaannya itunya di situ Al Masjidil Haram itu dijadikan kiblat. Kemudian kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali, 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Masjidil Haram masjid yang sangat mulia. Nah Allah membentengi jalan yang dibuatnya itu disebutnya Allah membuat benteng kiri kanannya. Nah bentengnya itu apa? Supaya manusia tetap berada di situ. Bentengnya itu adalah apa yang Allah haramkan. Artinya manusia kan jangankan melewati, mendekatinya saja sudah dilarang berarti. Itunya untuk menjaganya ke apa namanya kemuliaan gitu manusia. Itu cara Allah menyayangi manusia, karena Allah tahu mengapa Allah mengharamkan sesuatu. Mengapa Allah mengharamkan sesuatu? Karena itu pasti buruk bagi manusia. Tidak ada yang Allah larang kecuali di situ buruk bagi manusia, dan tidak ada yang Allah perintahkan berarti di situ ada kebaikan buat manusia. Nah Allah menyayangi itu merahmati itu ya, dan Allah sudah menyatakan dirinya bahwa Allah itu Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pencipta dan pemilik rahmat. Arti Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang melimpahkan melimpahkan memberikan rahmat. Ini malah dasar Arab kampung atau dasar Arab gunung. Ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku dan Muhammad saja. Itu Abu Bakar mentong tong dibere. Padahal di salat sahabat yang ikut berjamaah itu kan banyak sahabat. Abu Bakar mentong lah, Umar mah saya saja dan Muhammad. Aduh sudah mau Arab kampung aing cek Nabi. Kamu ini sudah menyempitkan hanya untuk 2 orang dia minta, padahal rahmat Allah itu wasiat kulla syai'in sedemikian luasnya. Nah ini menunjukkan itunya bahwa Allah lah yang paling rahmat, di bawah itu adalah Rasulullah. Nitis lah gitunya Rasulullah teh itu rasa menyayangi, rasa mengasihi itunya yang dimiliki oleh Rasulullah itu taetalah nitis itu dari Allah teh kabagian Nabi teh tahetana. Beliau itu seorang yang pengasih dan penyayang. Ini malah dipersempit hanya kepada Rasulullah dan dirinya. Nah ini kemudian masalah, artinya jangan seperti ini ya. Kalau di Quran surat apa nih ya, di Quran surat apa ada yang isinya doa Allahumma gfirli wali walidaya walil mu'minin. Artinya kan luas lagi, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang beriman. Jangan malah dibatasi gitu kan, minta ampunan, minta tadi ini kan minta rahmat.
Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad. Nah menikit teuing doanya cek Nabi. Nah artinya ini rasa mengasihi, rasa menyayanginya itu dengan sesama. Apalagi nih kalau dengan sesama itu di hadis keempat nanti yang itunya lebih jelas lagi. Nah untuk hadis yang nomor 3 ini, nah ini yang tadi saya katakan ini memunculkan perdebatan, perbedaan pendapat. Kalau hadis yang ini jelas sebetulnya innas sholata latasluhu fiha li kalamin nas. Sesungguhnya sholat itu tidak boleh di dalamnya ada omongan manusia. Karena kan bacaan sholat dari takbir sampai salam kan sudah ditetapkan semuanya. Nah, tidak boleh nyelip gitu di situ ada omongan manusia. Misalnya nih ya contohnya, kalau entah seorang imam kalah gitunya atau makmum, misalnya sedang sholat, lalu ada anak-anak yang ngeribut, lalu dia sedang baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, jangan ribut. Kemudian itu berarti masuk di situ ada ucapan manusia, tidak boleh berarti sholatnya batal. Nah kalau sholat itu ada di situ masuk ada omongan manusia. Nah padahal di ayat ini kan menurut hadisnya tadi kata Abu Hurairah kami berjamaah bersama Rasulullah SAW. Nah ternyata di situ ada seorang Arab gunung yang ikut berjamaah, di dalam sholatnya dia berdoa. Doanya seperti apa? Dia doanya dengan bahasa dia sendiri. Ini kan bahasa dia sendiri, bukan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang ini berdoa dengan bahasanya sendiri. Kalau dalam bahasa kitanya berarti kurang lebih demikianlah. Ya Allah limpahkan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad saja. Yang lain jangan ada yang diberi. Doanya demikian. Dia berdoa dengan bahasanya sendiri dan ini di dalam sholat. Yang ditegur oleh Rasulullah apanya di sini? Ya, yang dikoreksi oleh Rasulullah itu bukan itu omongan manusia di dalam sholat, berarti sholat kamu tidak sah. Nah bukan demikian. Yang dikoreksi oleh Rasulullah itu adalah isi doanya. Artinya Rasulullah tidak menyalahkan orang ini berdoa di dalam sholatnya dengan bahasanya sendiri. Ini bahasa Arab, apa tadi Arab gunung. Mun Sunda Badui mah, bahasa Sunda sih. Artinya ini kan dengan bahasanya sendiri di dalam sholat kan jelas wa huwa fis sholat. Ada seorang Arab Badui, orang Arab kampung yang berdoa wa huwa fis sholati, di dalam sholat dia berdoa. Seperti apa doanya? Ini doanya sendiri. Ya, isi doanya kan dia berdoa sendiri demikian. Yang dikoreksi oleh Rasulullah itu bukan berdoa di dalam sholat, tapi isi doanya. Kan dari koreksi Rasulullah ini, Rasulullah mengoreksi kamu ini mempersempit apa yang sangat luas. Ya, artinya yang dikoreksi oleh Rasulullah itu isi doanya, bukan berdoa di dalam sholat. Nah berdoa di dalam sholat itu kan dianjurkan, malah berdoa di dalam sholat itu ketika sujud. Rasulullah ada dua hadisnya, ada yang fa'aksiru, banyak-banyaklah berdoa, ada juga yang fajtahidu, bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Fa innahu qaminun ayustajabalakum, karena berdoa waktu sujud itu kemungkinan dikabulkannya paling besar dibandingkan dengan doa-doa pada waktu dan tempat yang lain. Doanya Rasulullah nggak mengajarkan doanya apa, hanya memerintahkan banyak berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Makanya Rasulullah tidak menyalahkan orang ini berdoa, tapi yang dikoreksi itu adalah isi doanya yang mempersempit rahmat Allah yang amat luas. Hadis ini nih berarti menunjukkan
Karena sering ini muncul pertanyaan, bagaimana kalau berdoa ketika sujud? Boleh dengan doa sendiri, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Kan kepentingan orang beda-beda. Seseorang, masing-masing orang mau minta apa, mau berdoa kepada Allah, ya sesuailah dengan kepentingannya masing-masing. Bagaimana menyampaikannya? Harus dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasanya sendiri berarti itu kalamun nas. Berarti bebas artinya ya. Ini dalilnya nih. Berdoa waktu sholat, mau berdoa apa? Terserah, berdoa itu bebas berarti. Karena yang dikoreksi oleh Rasulullah itu bukan doanya, tapi pada doanya ada yang salah gitunya, yaitu mempersempit rahmat Allah yang sangat luas. Yang dimaksud dengan kalamun nas yang tidak bolehnya, yang membatalkan sholat, itu ucapan omongan manusia, bukan berdoa. Kalau berdoa di tempat yang benar, yaitu waktu sujud atau pada tahiyat. Tahiyat panjang deh itu. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir boleh berdoa setelah innaka hamidum majidnya, selesai bacaan tahiyat. Nah, berdoa di situ boleh. Hanya kalau untuk tahiyat akhir sebelum berdoa bebas, harus berdoa melindungkan diri dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah itu silahkan kalau mau ditambah doa bebas sebelum salam ya, tambah doa bebas silahkan. Misalnya doa melindungkan diri dari 4 perkara, tambah doa bebas, selesai berdoanya salam. Kalau tahiyat awal setelah bacaan tahiyatnya selesai langsung doa bebas. Ya karena tadi melindungkan diri dari 4 perkara itu hanya di tahiyat akhir, dan itu harus kalau mau berdoa. Kalau enggak semuanya boleh, sampai innaka hamidum majid salamnya juga boleh. Tapi kalau mau berdoa, ini yang 4 nih harus nih. Apa hanya berdoa yang 4 perkara ini saja, tidak ditambah doa bebas langsung salam? Boleh. Atau setelah berdoa melindungkan diri dari 4 perkara tambah doa bebas? Boleh. Kalau langsung doa bebas tidak boleh, itu hanya di tahiyat awal. Ya kalau langsung doa bebasnya itu di tahiyat awal. Kalau di tahiyat akhir harus yang ini dulu, yang 4 melindungkan diri dari 4 perkara, baru doa bebas. Atau hanya yang ini saja, melindungkan diri dari 4 perkara tanpa doa bebas, langsung salam boleh. Tidak berdoa sama sekali juga boleh. Nah, jadi ada tempat-tempatnya, hanya berdoa di dalam sholat boleh dan bebas doanya. Ini dalilnya. Orang ini dia berdoa dengan bahasanya sendiri, minta sesuai yang dia inginkan. Orang ini kan menginginkan demikian. Rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Nah, yang ditegur oleh Rasulullah itu, jangan seperti itu berdoanya. Rahmat Allah sangat luas, malah hanya disempitkan hanya untuk 2 orang. Itu yang Rasulullah koreksi. Berdoanya tidak disalahkan, tidak dikoreksi. Kenapa tidak minta ya Allah rahmatilah semua kaum mukminin, tamun gitu mah oleh Rasulullah nggak akan disalahkan. Artinya ini berdoa dengan bahasanya sendiri. Beda masalahnya dengan benar ya hadis tadi bahwa innas sholata, sesungguhnya sholat itu latasluhu fiha, tidak boleh ada di dalamnya kalamun nas, omongan manusia. Nah kalau ada pun berdoa pada waktu sholat, Rasulullah sendiri yang sudah menentukan tempatnya tadi waktu sujud. Kemudian setelah selesai bacaan tahiyat boleh di situ, bukan tidak termasuk kalamun nas. Ya karena ada yang mengatakan tidak boleh berdoanya itu bebas, harus doa yang ada di ayat atau doa yang diajarkan oleh
Rasulullah. Nah ini doanya orang ini contohnya dia berdoa dengan bahasanya sendiri sesuai dengan kepentingan dan keinginan keperluannya sendiri dan tidak disalahkan. Jadi tidak mesti dengan bahasa Arab perlu duit ari bahasa Arab dan naon nya lamun perlu duit ka Allah teh ngomongna kudu ku bahasa Arab wae deui dina Quran eueuh doa nu minta duit mah deui dina hadis eueuh dina minta duit mah teu meunang kita minta duit ka Allah teh panu boga duit teh Allah sebenarnya mah ya itulah bebas sebetulnya ya berdoa di dalam salat pada tempatnya tapi waktu ketika sujud dan setelah selesai baca tahiyat seperti tadilah masalahnya doanya bebas ini jelas dalilnya nih. Nah kalau terkait dengan menyayangi sesama manusianya jadi seolah-olah kenapa kamu ini hanya menyayangi Rasulullah sehingga minta dilimpahkan rahmatnya itu hanya untuk dirinya dan Rasulullah ya semuanya lah doakan gitu kan seperti di itu salah satu ayat ada yang demikiannya Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin. Ini kan baik kafir mah memang teu meunang ngadoakeun kafir mah. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan semua orang-orang yang beriman. Apa salahnya kan mendoakan demikian? Itu yang dikoreksi tadinya jadi merahmati itulahnya menyayanginya itu orang ini seolah-olah hanya menyayangi Rasulullah ka Abu Bakar mah henteu nepikeun ka moal didoakeun Abu Bakar mah ka Nabi we ngadoakeun teh nah ikan mempersempit nah mestinya yang Rasulullah koreksi itu adalah kalau mendoakan ya sayangilah semua orang-orang yang beriman. Ya seperti yang tadi di dalam ayat Quran itu contoh doanya Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin. Tasilah sampai hadis ketiga barusannya baru 3 nih hadisnya ada 3 lagi tapi yang 3-nya ini pendek ini hadis-hadisnya pendek-pendek nih yang 3 hadis berikutnya.